orang di dalam hatinya sering dengki, maka dia akan diuji oleh Allah dengan beberapa ujian yang disebutkan oleh sebagian ulama. Yang pertama apa? Ghamla yang qati. Yang pertama dia itu galau tuh, susah ya nggak ada henti-hentinya. Susah terus, galau terus tuh. Karena hatinya kotor ya. Tetangganya beli mobil, ikut gak enak tuh. Setiap mobilnya lewat, pintunya ditutupin karena knalpotnya bau katanya. Kenapa nggak enak? Ditutup matanya merem kenapa? Warnanya norak. Silau kalau melihat tuh. Baunya nggak enak knalpotnya itu. Berisik padahal listrik mobilnya. Kenapa? Mobil kok. Ini saking ini itu kan mobil listrik, oh ya listrik ya. Ini kan hatinya kok kotor. Jadi apa kalau sudah hatinya kotor itu melihat apapun yang tidak jadi nggak enak. Baik. Tapi sebaliknya, kalau seseorang senang atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada tetangganya, maka dia akan hidupnya nyaman. Tetangganya dikasih kaya raya, doakan tambah kaya. Kalau punya tetangga kaya, enak nggak kira-kira? Kan enak. Setidaknya kalau butuh apa-apa, barangkali Pak butuh, oh silahkan bawa-bawa mobilnya gitu. Tapi kalau sama-sama miskinnya, seneng kalau tetangganya itu melarat tuh. Saya itu senang kalau tetangga saya melarat. Akhirnya apa? Giliran susah, susah semuanya. Saya minta tolong ke siapa ini? Gitu. Waduh Pak, jangankan beras saya sudah 3 hari sudah nggak makan saya. Kan repot. Tapi kalau tetangganya senang, alhamdulillah. Butuh apa Bu? Butuh mie, ambil, 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 ambil. Yang satunya butuh apa? Ambil, ambil, ambil. Karena kaya. Makanya berdoa tetangganya kaya. Ah tetangga kaya kaya. Enak nanti kalau butuh mobil saya nggak usah beli mobil. Tinggal pinjem aja. Nggak usah bayar pajak, nggak usah bayar ini kan gitu. Tapi tidak sebaliknya. Kalau hatinya sudah kotor, udah. Melihatnya semuanya jadi tidak pengennya apa? Semoga melarat tetangga saya. Biar saya aja yang kaya. Jadi apa? Jadi itulah tidak senang atas pemberian Gusti Allah. Jadi ngajak perang itu sama Gusti Allah itu. Allah yang ngasih kok kita yang nggak terima itu kenapa kan gitu. Jadi Allah kasih banyak ya biarkan itu jatahnya dia dari Gusti Allah. Nah kita dikasih tidak banyak ya memang jatah kita segitu. Anggap aja nanti biar gak banyak pertanyaan di alam kubur kan tinggal gitu saja. Baik. Musibah yang kedua apa? Udah tersiksa wa musibatun layu jaru alaiha. Jadi orang-orang yang dengki tadi selalu tersiksa, musibah terus. Diuji sama Allah sakit hatinya tapi nggak ada pahalanya. Jadi di dunia ini ada orang yang sakit karena ujian tapi dikasih pahala sama Allah. Ada orang yang sama-sama sakitnya tapi nggak dapat pahala. Sakit hatinya tadi itu. Nggak dapat pahala. Setiap hari tersiksa. Tetangganya lewat tersiksa. Tetangganya batuk tersiksa. Berisik batuknya. Udah tua nggak mau bengek. Batuknya sampai bikin nggak bisa tidur. Karena hatinya. Jadinya apa? Sudah kena tersiksa, nggak dapat pahala. Padahal orang mukmin itu kalau diuji sama Allah itu diangkat derajatnya atau diampuni dosanya. Tapi kalau tersiksa gara-gara yang hatinya kotor itu nggak ada pahalanya. Wa yaskhut anhu rabb, dan itu yang menjadikan Allah marah. Kenapa menjadikan Allah marah? Ya karena Allah yang sudah memberikan sudah sesuai porsinya terus kita nggak terima. Kira-kira marah tidak Gus yang ngasihnya? Kan marah, udahlah nggak dikasih sekalian, nggak cabut sekalian habis semuanya kan itu. Sehingga apa dihabiskan semua. Sehingga banyak cerita-cerita kan banyak. Jadi orang yang berawal kaya, kemudian diambil hartanya oleh Allah dalam hitungan singkat, habis. Banyak tidak? Banyak. Hari ini cengingas-cengingis, ketawa-ketawi, besok udah stroke, nggak bisa kenapa-kenapa. Banyak tidak? Banyak. Yang udah ditunggu matinya, nggak taunya sehat lagi. Rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin pengajian, aktivitas lagi ada. Jadi Allah apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu kalau menghendaki sesuatu itu gampang. Kun fayakun jadi. Jadi apa? Jadi jangan ngerasa Allah itu
nggak mampu untuk ngayakan kita. Oh, mampu. Yang datang ini jadi miliarder semua gitu. Oh, Allah bisa. Tapi kalau jadi miliarder semuanya, nggak ada yang ngaji nanti. Kenapa? Nungguin duit semuanya. Kenapa nggak ngaji? Tetangga saya khawatir saya. Tadi sudah bawa karung, takutnya nanti saya tinggal ngaji, dikarungin saya punya duit, bahaya. Akhirnya apa? Nggak ngaji. Makanya nggak dikasih kaya-kaya. Yang penting hatinya kan. Baik. Jadi kaya itu bukan nggak pasti bahagia. Tapi kalau sudah bahagia, insya Allah sudah kaya gitu sebenarnya. Kan kaya semua karena bahagia. Baik. Jadi itu apa? Di antaranya Allah yasqutu anhur rabb. Jadi menjadikan Allah murka itu di saat hatinya ada kedengkian. Hasud tuh. Makanya siapapun yang merasa kita tanya, ya Allah saya punya dengki nggak dengan si orang? Tanya diri sendiri. Kalau ada, ayo dihilangkan. Karena kembali apa yang kita dengkikan itu Allah yang ngasih ke itu. Ini kan Allah yang ngasih. Anggap dia dikasih ganteng, anggap aja. Saya, aduh kenapa ya nasib saya punya suami kok kayak begini modelnya kan gitu kan. Coba saya kayak suami kayak gitu gitu. Ganteng, putih, ini. Jadi apa? Jadi berharap. Sehingga lupa bersyukur. Baik. Wa yasqutu anhu rabb wa yughliq anhu abwaabut taufik. Nah, kalau sudah hatinya itu penuh dengan hasud, penuh dengan kedengkian, akhirnya hati yang tadi itu susah untuk menerima hidayah dan petunjuk. Dinasehati juga nggak ngerti-ngerti. Dinasehati ibu, hatinya jangan ini. Habis saya kesel sama tetangga saya. Ya karena hatinya sudah kotor. Emang tetangganya kenapa sih? Itu beli mobil. Saya nggak diajak muter-muter. Gara-gara nggak diajak itu jadi kemana-mana itu kan. Jadi jadi setan itu akan berupaya terus agar bagaimana manusia itu tidak selamat. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga, iblis nggak berhenti di situ, tapi iblis berharap bagaimana Nabi Adam diturunkan ke dunia. Baik.